Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Alvis dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah analisis lembaga keuangan dengan pokok bahasan analisis modal kerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, dimulai dari saya, Magdalena Diala Matantu. Yang kedua, ada Maidi Astika Widya Pramesti. Yang ketiga, Trisiska Melinda, dan yang keempat, Umiatun. Untuk pembahasan yang pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian modal kerja. Pada dasarnya, modal kerja atau working capital merupakan suatu aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan, yang memerlukan pengelolaan dengan baik oleh manajer perusahaan. Pengertian modal kerja menurut para ahli. Yang pertama, Gitman. Modal kerja merupakan bagian dari investasi yang merupakan jumlah harga lancar yang bersirkulasi dari bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, Jumingan. Modal kerja merupakan jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan pasifa lancar atau hutang lancar. Yang ketiga, Harahap. Modal kerja merupakan sebagai hasil dari pengurangan antara aktiva lancar atau harta lancar dikurangi dengan utang kerja. Konsep modal kerja. Yang pertama, konsep modal kerja kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dan unsur-unsur aktiva lancar, di mana ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau aktiva di mana yang data tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep modal kerja kualitatif. Konsep ini mendasarkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep modal kerja fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana yang memiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trisiska Melinda. Kepada Trisiska dipersilahkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis modal kerja. Jenis modal kerja yang pertama yaitu modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal atau dinamis. Jenis modal kerja yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Dan modal kerja ini dibagi dalam menjadi 3 bagian. Yang pertama modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi. Dan yang terakhir, modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu sumber modal kerja. Sumber modal kerja dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu dari hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan merupakan laba yang diperoleh pada periode tertentu. Hasil operasi perusahaan diperoleh dari laba atau pendapatan perusahaan ditambah dengan penyusutan seperti laba cadangan atau laba yang belum dibagi kepada pemegang saham.
Sumber yang kedua yaitu memperoleh pinjaman. Pinjaman yang didapat diperoleh dari kreditur seperti bank atau lembaga lain. Yang ketiga, keuntungan penjualan surat berharga. Keuntungan dari penjualan surat berharga diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual surat berharga tersebut. Sebaliknya, apabila terpaksa harus menjual surat berharga dalam kondisi rugi, maka hal itu akan mengurangi modal kerja perusahaan. Yang keempat, penjualan saham. Penjualan saham ini berarti perusahaan menjual atau melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada pihak lain. Hasil penjualan ini lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Kemudian dari penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat dijual apabila aktiva tersebut kurang produktif. Hasil penjualan harta atau aktiva tetap ini dapat dihasilkan uang kas atau piutang sebesar harga jual. Kemudian dari penjualan obligasi. Penjualan obligasi atau surat kepemilikan hutang sama halnya seperti penjualan saham. Hasil penjualan obligasi ini lebih diutamakan kepada investasi perusahaan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir dari dana hibah. Dana hibah dapat diperoleh dari berbagai lembaga. Dana ini biasanya tidak dikenakan biaya seperti pinjaman dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Modal kerja suatu perusahaan dagang relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang, maupun persediaan. 2. Syarat pembelian bahan baku. Syarat pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau barang dagangan sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang diinvestasikan dalam persediaan semakin rendah. Selanjutnya yaitu fungsi modal kerja. Yang pertama, saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. 2. Dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, menggunakan modal. Perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Yang keempat, yaitu dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. Kelima, semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Yang keenam, dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Yang ketujuh, modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, dalam menjalankan suatu bisnis tak lepas dari peran anggota. Dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Yang pertama di sini ada penentuan besarnya modal kerja. Di sini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja. Yang pertama yaitu periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja tersebut. Yang kedua, pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya jika jumlah pada pengeluaran setiap harinya tetap. Tetapi makin lamanya suatu periode perputaran, maka dengan itu jumlah modal kerja yang akan dibutuhkan akan semakin besar. Slide yang ke-17, di sini ada investasi modal kerja. Investasi dalam modal kerja dapat dilihat dalam aktiva lancar pada laporan neraca. Di antaranya investasi dalam persediaan, investasi dalam piutang, investasi dalam kas.
Ketiga komponen ini mengalami perputaran dalam perusahaan. Gunanya untuk apa? Untuk membiayai semua kegiatan operasional perusahaan. Kemudian semua biaya itu dikeluarkan kembali lagi ke perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi dari modal sebelumnya. Ke-18 di sini ada pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas. Modal kerja sangat erat hubungannya dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Karena modal kerja sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Semakin tinggi modal kerja perusahaan, maka semakin tinggi profitabilitas atas kemampuan perusahaan memperoleh laba. Di sini kami juga membahas tentang cara menghitung modal kerja. Modal kerja dihitung dengan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio di atas 1 berarti aset lancar melebihi kewajiban dan umumnya semakin tinggi rasionya semakin baik. Di sini kita ada dua rumus. Rumus yang pertama hanya rumus modal kerja saja, yaitu aset lancar dikurangi liabilitas lancar, atau bisa juga dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rumus modal kerja perbandingan kuantitas antara penjualan dan perputaran usaha, yaitu penjualan dibagi perputaran usaha. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok 6, kelompok kami analisis modal kerja. Semoga kalian memahami apa yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.